Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Jami Harapan Kita beserta jajarannya. Barakallahu fi umrihim wa hayatihim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Jami Harapan Kita. Pada pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curah atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita sebagai pengikutnya yang insya Allah istiqomah menjalankan syariat yang beliau bawa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita bertawasul dengan kemuliaan suratul Fatihah, mukjizat suratul Fatihah, karomah suratul Fatihah, syafaat suratul Fatihah, rahasia suratul Fatihah. Semoga kita semua yang hadir di Masjid Jami Harapan Kita ini senantiasa Allah berikan sehat panjang umur untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah limpahkan karunia rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah juga untuk ibadah dan taat kepada Allah. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabul semua hajat-hajat kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan soleha. Ala haziniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, kita niatkan pahala bacaan Fatihah kita untuk almarhum orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, juga untuk penulis kitab Khulasah Nurul Yakin ini yaitu Syekh Umar Abdul Jabbar, dan juga untuk orang yang berjasa di lingkungan Komplek Harapan Kita. Ala hazini wa kulini ila haratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa zurriyati wa ali baitil kiram summa ila ruhi almarhum wal marhuma man hadara fi hajal majlis wa nakhususan almarhum Bapak Soeharto bin Kartosudiro summa ila ruhi khususan almarhuma Ibu Tin binti Sumuharjomo. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'un lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita mulai kajian pagi hari ini yang mana 1 bulan yang lalu tentang masuk Islamnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah. Dan perlu sedikit saya merevisi atau mengoreksi yang mana bulan lalu saya mengatakan surat Toha ayat 41. Ternyata saya salah ngutip ayat, yang suratnya benar surat Toha tapi ayatnya ayat 14, bukan ayat 41, yang menjadikan Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan hidayah, lalu beliau menuju ke Darul Arqam menemui baginda Rasul dan mengucapkan 2 kalimat syahadat,
Yang mana surat Toha ayat 14 berbunyi, innani annallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholah li zikrihi. Innani sesungguhnya annallaha aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, la ilaha illa anna tiada Tuhan selain aku, fa'budni maka beribadahlah kepadaku, maka menyembahlah kepadaku, wa aqimis sholah maka dirikanlah sholat, li zikrihi untuk mengingatku, kata Allah. Jadi Toha ayat 14. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika tahun ke-6 masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Sayyidina Hamzah, maka umat Islam pada waktu itu di bawah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiarkan agama Islam di kota Mekah dan sekitarnya semakin mempunyai kedudukan yang kuat. Jadi dengan Islamnya Umar dan Sayyidina Hamzah ternyata membawa efek yang positif. Pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh masyarakat Mekah pada waktu itu satu persatu mulai memeluk agama Islam. Jadi memang yang pernah saya sampaikan, wasilah doanya baginda Rasul, Umar mendapatkan hidayah. Kalau Sayyidina Hamzah masuk Islamnya sebab fanatisme kekeluargaan. Ketika baginda Rasul dipukul oleh Abu Jahal, Sayyidina Hamzah sebagai pamannya enggak terima. Makanya dibalik pukul itu Abu Jahal lalu spontan mengatakan beliau, aku adalah pengikutnya Muhammad. Padahal waktu itu beliau belum Islam. Tapi ada fanatisme keluarga. Ya kayak kita aja kalau umpama ada anak kita atau paman atau cucu kita kira dizolimi sama orang, paling tidak kita akan bereaksi. Ya kan? Itu yang disebut fanatisme kekeluargaan. Nah, Sayyidina Hamzah pun demikian, ketika baginda Rasul dipukul oleh Abu Jahal, lalu ada yang melapor ke beliau, dicarilah Abu Jahal, dipukul balik oleh Sayyidina Hamzah. Jadi ketika tahun ke-6 kenabian, beliau berdua masuk Islam, Islam makin kuat dan perkembangannya juga cukup luar biasa. Sekarang kita masuk tahun ke-7. Babnya Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Hisarun Nabi itu dikepung. Nabi itu dikepung bersama dan beserta seluruh keluarganya. Pengepungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi beserta seluruh keluarganya. Jadi ketika Islam sudah mulai berkembang secara pesat di kota Mekah dengan wasilah, dengan sebabnya masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab, pembesar-pembesar kafir Quraisy berunding menyusun rencana bagaimana caranya menghentikan dakwahnya Muhammad agar Islam, agama yang baru dibawa oleh baginda Rasul, tidak berkembang di kota Mekah dan sekitarnya. Jadi mereka berunding di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kalau sekarang gedung parlemen, gedung dewan yang di Senayan, tempat berkumpulnya pembesar-pembesar Quraisy mendiskusikan semua urusan penduduk Mekah, baik itu niaga, kehidupan, berpolitik dan selain semuanya itu dikeluarnya melalui Darun Nadwah. Nah, Darun Nadwah ini kalau sekarang kalau Bapak Ibu pernah haji ataupun umroh udah gak ada bekasnya. Karena sudah menjadi bagian pelataran Masjidil Haram, Darun Nadwah. Nah, kalau orang-orang kafir Quraisy dari zaman jahiliyah dulu berunding mengurusi urusan umat itu di Darun Nadwah. Siapa pendiri Darun Nadwah? Pendiri Darun Nadwah datuknya baginda Rasul yang keempat. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, Ki Qusay inilah pendiri Darun Nadwah. Jadi datuknya yang berapa tuh? Kakeknya yang keempat. Yang pertama kan kakeknya Abdul Muthalib, kan Muhammad bin Abdullah. Abdullah putranya Bapak Abdul
Muthalib. Abdul Muthalib putranya Bapak Hasim, berarti 2 nih kakeknya. Hasim putranya Abdul Manaf, 3. Abdul Manaf putra daripada Qusay, berarti 4, kakek yang keempat. Qusay bin putranya Bapak Kilab, terus ke atas ketemu dengan jalurnya Nabi Allah Ismail alaihissalam bin Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi harus hafal silsilahnya. Ya, makanya inilah fungsinya kita ngaji sirah nabawiyah. Jangan kita berdoa berharap minta syafaat baginda Rasul di akhirat nanti, tapi sejarah beliau, biografi beliau, perjuangan beliau nggak tahu. Nih bab ini nanti perjuangan beliau yang sangat berat, 3 tahun diboikot. Jadi ketika kafir Quraisy melakukan diskusi di Darun Nadwah, bagaimana caranya menghentikan dakwah baginda Rasul, ternyata akhirnya disepakatilah bersama dari Nadwah tersebut bahwa Nabi ini harus diisolasi, harus diboikot, nggak boleh berinteraksi dengan siapapun. Jadi Nabi dikepung. Lamma ra'at Quraisyun intisarul islami fil qabaili azamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy, terutama orang-orang musyriknya, intisarul islami fil qabaili, ketika mereka melihat Islam itu sudah tersebar fil qabail, di kalangan kabilah-kabilah Arab pada waktu itu yang ada di kota Mekah dan sekitarnya. Jadi mereka, wah ini nggak beres kalau begini caranya nih. Muhammad dan pengikutnya makin berkembang ajarannya nih. Apalagi Umar dan Sayyidina Hamzah sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Maka mereka berunding di Darun Nadwah bagaimana caranya, siasatnya untuk menghentikan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azamu, maka mereka bersepakat ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka keluar tuh petisi ataupun fatwa dari Darun Nadwah bahwa Nabi Muhammad ini satu-satunya cara udah harus dibunuh aja. Cuman bagaimana cara ngebunuhnya nih? Dipikirin lagi oleh kafir-kafir Quraisy, berunding lagi di Darun Nadwah. Kalau di Mekah dulu ada dua base camp, yang satu Darun Nadwah untuk orang-orang kafir musyrik Mekah, satu lagi Darul Arqam. Nah, Darul Arqam ini rumah, dar itu artinya rumah. Rumahnya Bapak Arqam. Makanya disebutnya Darul Arqam, tempat berkumpulnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk mengadakan taklim kayak begini, pertemuan, tapi masih secara sembunyi, ngumpulnya di Darul Arqam. Jadi mereka bersiasat, udahlah Muhammad kita bunuh aja, karena ini udah nggak memungkinkan lagi nih, jangan sampai Islam berkembang. Bingung kita dengan cara apa, kita intimidasi, udah kita disiksa pengikutnya, sahabat-sahabatnya udah, tapi kok makin berkembang nih Islam. Akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara dikepung. Fahasarathu wa ahla baitihi fi sibri, dengan cara dikepunglah Nabi Muhammad, mengepunglah mereka, wa ahla baitihi, beserta seluruh keluarganya, fi syi'ib, wa mana'u anhum, dan mereka sepakat menahan al-arzaqa, logistik, perbekalan, bahan makanan. Arzaqo itu kalau secara maknawinya rezeki. Arzaqo, tapi di sini kita artikan bahan makanan, logistik. Jadi bahan makanan Nabi ditahan. Wattafaqu, dan mereka bersepakat ala ayyaqbalu lahum sulhan abada, untuk menolak berdamai dengan pihak baginda Rasul abadan, selamanya. Jadi udah harga mati, nggak ada damai dengan pihaknya Muhammad, udah harga mati kita bunuh. Iza aslamu, sampai mereka menyerahkan siapa? An-Nabi, yaitu menyerahkan Nabi lil qatli, untuk dibunuh. Jadi udah nggak ada damai lagi kecuali mereka menyerahkan Muhammad untuk kita bunuh. Jadi baginda Rasul ini perjuangan di kota Mekah selama 13 tahun berdakwah,
tahun ke-7 sampai tahun ke-10 inilah perjuangan baginda Rasul yang paling berat. Mereka kafir Quraisy dengan berbagai macam cara tidak bisa mengintimidasi Nabi, menghentikan dakwah Nabi. Akhirnya Nabi beserta keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang udah beriman maupun yang belum beriman, diisolasi di Syi'ib Abu Thalib. Syi'ib ini pengertiannya secara harfiah tempat pelataran yang ada di antara dua celah gunung. Jadi Syi'ib Abu Thalib ini punya ayahnya, punya Abdul Muthalib. Jadi di Syi'ib Abu Thalib inilah pembesar-pembesar Bani Hashim dan Bani Muthalib lahir. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lahirnya di Syi'ib Abu Thalib ini. Putra putri Nabi pun lahirnya di Syi'ib Abu Thalib ini. Kalau sekarang Bapak Ibu yang pernah haji dan umroh, tempat lahirnya baginda Rasul, kalau saya baca, saya lihat itu udah dijadiin apa namanya, perpustakaan. Ya Pak Haji Amran, dijadiin perpustakaan. Dulu itu adanya di Syi'ib Abu Thalib. Syi'ib Abu Thalib itu terletak di antara dua gunung. Gunung apa? Jabal Qubais. Gunung Qubais dan Gunung Khandamah. Nggak jauh dari Masjidil Haram yang sekarang. Jadi Nabi Muhammad dan seluruh keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman, diisolasi, diboikot, diembargo, yang mana pintu masuknya cuma satu. Kalau sekarang kayak perumahan klaster, nggak ada pintu lain lagi kecuali dari celah bukit tersebut. Diembargo, semua bahan makanan nggak bisa masuk ke situ. Jadi isi embargonya yang keluar dari Darun Nadwa, bahwa Nabi dan ahlinya, keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang pertama, tidak boleh melakukan pernikahan. Jadi orang Mekah pada waktu itu dilarang oleh pembesar-pembesar Quraisy tidak boleh melakukan pernikahan dari Bani Hashim, keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang kedua, tidak boleh melakukan jual beli. Yang ketiga, tidak boleh berbicara dengan keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini benar-benar diboikot. Ini perjuangan yang sangat luar biasa baginda Rasul dalam menyebarkan dakwah Islam. Sampai di Syi'ib Abu Thalib itu berjalan 3 tahun. Sahabat Nabi dan pengikutnya serta keluarganya bahkan sampai makan daun kering, kulit kayu, kulit hewan yang dijemur lalu direndam di air, dipotong-potong, ditumbuk, dimakan. Luar biasa perjuangan baginda Rasul. Susahnya dalam menyiarkan agama Islam, dalam berdakwah menyampaikan kalimat Allah. Kalau sekarang mah enak. Para mubaligh, para kiai, para ustadz, tuan-tuan guru berdakwah itu dalam keadaan nyaman, tenang, aman. Bagaimana baginda Rasulullah SAW berjuang? Makanya saya pribadi kurang setuju kalau ada mubaligh penceramah diundang minta tarif. Nauzubillah. Saya beberapa tahun yang lalu pernah mau ngundang mubaligh ternama untuk Mushola Al-Ikhlas di Blok B, Jalan Mawar 2. Saya dapat nomor kontaknya, saya telepon, entah yang angkat asprinya, asisten pribadinya atau siapa, atau ringnya lah, manajemennya atau apa. Ternyata minta bisarohnya di angka belasan juta, 15 juta. Saya bilang, ya sudah Pak Ustadz, nanti saya diskusi dulu dengan pengurus mushola. Dia tidak lihat, dia tidak belajar, tapi saya yakin dia belajar bagaimana perjuangan baginda Rasulullah SAW menyiarkan agama Islam. Lillahi ta'ala, tidak diembel-embeli dengan materi. Bahkan Nabi mengeluarkan, Sayyidatuna Khadijah menghabiskan seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Nabi.
berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di zaman sekarang, di zaman modern, hidup udah enak, udah damai, udah aman, berdakwah, ngaji dimanapun nggak ada yang ngelarang, tapi masih ada sebahagian, mohon maaf, yang menarik harga untuk hadir ke suatu undangan baik di masjid, musola, apapun itu dalam acara PHBI. Dia tidak lihat perjuangan baginda Rasul. Bahkan bisa ada yang berdalih, mohon maaf, ngundang artis dangdut aja berani yang 20 juta, masa ngundang gua nggak berani? Tuh, masa mau balik kiai ustadz disamain sama artis dangdut? Orang-orang yang seperti ini hanya dapat dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena orientasinya materi sudah dapat di alam dunia. Nanti di akhirat di mata Allah sampai mulutnya berbusa, sampai mulutnya doer menerangkan agama Islam, tapi orientasinya, niatnya dia karena materi, karena dunia, cukup sampai di situ dia dapat. Masih ada Pak, Bu, mohon maaf gitu, yang seperti ini masih banyak. Kalau PHBI, apalagi Maulid, Muharraman, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, yang banyak di Maulid biasanya, peringatan Maulid Nabi. Ada mubalik yang seperti itu. Apalagi kalau keluar pulau, tiketnya harus Garuda, yang first class, bawa anaknya, bawa istrinya, bawa manajemennya. Kan kasihan kalau yang ngundang suatu masjid di perkampungan, di suatu tempat musola yang kecil, ingin mendengarkan tausiahnya, tapi mohon maaf bisarohnya terlalu besar, kan nggak mampu kita. Dia lupa bagaimana perjuangan baginda Rasul. Tetapi walaupun demikian, baginda Rasul nggak menyerah, terus berdakwah bersama para sahabatnya. Bahkan diboikot, disiip Abu Thalib selama 3 tahun sampai tahun ke-10 kenabian. Tapi walaupun demikian, tetap saja masih ada yang membantu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penduduk Mekah secara sembunyi-sembunyi, teman mainnya Nabi, sahabatnya Nabi yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid, beliaulah orang yang sering membantu Nabi dan para keluarganya ketika diboikot, diembargo untuk membawa bahan makanan malam hari diam-diam. Jadi Hakim bin Hizam bin Khuwailid ini teman mainnya Nabi. Walaupun secara umur lebih tua Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Sebagian ulama sejarah ada yang mengatakan selisih umurnya 5 tahun. Sebagian ulama sejarah mengatakan selisih umurnya 15 tahun. Siapa Hakim bin Hizam bin Khuwailid ini? Beliau adalah lahir dari keluarga terpandang di kota Mekah. Orang tuanya kaya raya. Bibinya bahkan wanita terkaya di kota Mekah. 2/3 tanah kota Mekah milik bibinya. Siapa bibinya beliau? Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Jadi Hakim bin Hizam bin Khuwailid adalah keponakannya Sayyidatuna Khadijah. Beliau inilah yang secara diam-diam menyuplai bahan makanan ke Si'ib Abu Thalib. Dan beliaulah satu-satunya manusia yang lahir di dalam Ka'bah. Jadi beliau ini, Hakim bin Hizam ini, satu-satunya manusia mungkin sampai hari kiamat nanti, apalagi zaman sekarang, zaman modern, nggak boleh sembarangan masuk ke dalam Ka'bah. Jadi beliau itu lahirnya di dalam Ka'bah. Ketika risalah Islam belum datang, Ka'bah itu tetap sudah menjadi pusatnya peribadatan orang pada waktu itu untuk berhaji dan bertawaf. Karena haji ini risalahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lalu disempurnakan oleh risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman jahiliyah dulu, orang dari penjuru Jazirah Arab juga berhaji ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Nah, ketika tawaf, ibunya Hakim bin Hizam ini dalam keadaan hamil tua.
melakukanlah tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Ketika tawaf di Ka'bah, ibunya Hakim bin Hizam ini dalam kondisi hamil tua. Kalau sekarang apa istilahnya, Bu? Kontraksi ya, Bu. Kontraksi. Lalu dibawalah ke dalam Ka'bah ibunya Hakim bin Hizam ini, lalu lahirlah Hakim bin Hizam. Beliau ini usianya panjang, 120 tahun. 60 tahunnya musyrik, 60 tahunnya Islam. Jadi ketika perang Uhud, perang Badar, beliau itu masih dalam keadaan musyrik. Tapi hatinya tetap sayang sama baginda Rasul karena teman mainnya. Dan Hakim bin Hizam inilah yang memberikan budak hamba sahaya ketika usia kecil. Dia membeli hamba sahaya, yang hamba sahaya ini dihadiahkan kepada bibinya, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, yang mana hamba sahaya ini akhirnya diangkat menjadi anak angkatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa, Pak, Bu? Zaid bin Haritsah. Nah, Zaid bin Haritsah ini khodimnya baginda Rasul, lalu dimerdekakan dan diangkat menjadi anak. Zaid bin Haritsah satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Nanti insya Allah pada Madinah saya jelaskan tentang Zaid bin Haritsah ini ketika Allah abadikan namanya. Kenapa Allah abadikan namanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 37 tentang pernikahan mantan istrinya Zaid. Jadi orang jahiliyah dulu ketika mengadopsi anak, binnya itu dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Lalu turunlah surat Al-Ahzab ayat 39 ataupun 36 bahwa ayah adopsi nggak boleh dinisbatkan di nama anak angkatnya. Akhirnya turunlah surat Al-Ahzab ini serentetan 35, 36, 37, 38, 39. Bapak Ibu bisa dibuka surat Al-Ahzab 35, 36, 37, 38, 39, itu satu rentetan. Di ayat 37 disebutlah nama Zaid. Jadi orang dulu sebelum risalah Islam datang ketika mengadopsi anak, misalnya Zaid bin Muhammad, akhirnya ditegur sama Allah, nggak boleh. Jadi tidak boleh menghilangkan ayah biologis anak adopsinya. Kenapa? Karena kalau dihilangkan, kalau dia itu perempuan setelah Islam datang nih, ayah angkatnya tetap nggak boleh menjadi wali. Terus ayah angkatnya nggak boleh membagi waris. Secara fikih Islam, kalau dia ayah angkatnya orang kaya, dia nggak boleh tuh anak angkatnya walaupun diadopsi dari umur bayi, umur bulan, hitungan bulan, nggak boleh dikasih waris. Tapi dapatnya hibah. Hibahnya pun ada sekian persen, diatur oleh fikih, oleh Islam. Makanya sama Allah ditegur melalui surat Al-Ahzab, Muhammad nggak boleh, ganti tetap. Akhirnya jadi Zaid nggak bin Muhammad lagi, Zaid bin Haritsah. Nah, Hakim bin Hizam inilah yang membeli hamba sahaya lalu dihadiahkan kepada bibinya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya diadopsi oleh baginda Rasul menjadi anak angkatnya. Dan Hakim bin Hizam ini juga mempunyai kedudukan yang sangat mulia di kalangan Quraisy pada waktu itu setelah dewasa. Dia menjadi rifadah. Apa itu rifadah? Rifadah itu adalah jabatan orang yang mengurus, menjamu perbekalan orang-orang yang berhaji pada waktu itu. Jadi Islam belum datang, penduduk manusia di sekitaran Jazirah Arab datang ke kota Mekah untuk berhaji. Nah, Hakim bin Hizam inilah yang ditunjuk oleh pembesar-pembesar Quraisy menjadi rifadah, yaitu menjamu, menyiapkan perbekalan jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru Jazirah Arab yang kekurangan, kehabisan perbekalan. Hakim bin Hizam inilah yang mengatur semua itu urusan.
Kalau untuk mengurus ngasih minum air, kakeknya baginda Rasul tuh, Abdul Muthalib urusannya. Jadi luar biasa. Mereka sadar Islam juga belum datang, mereka tahu dan sadar bahwa ini tamu-tamu Allah, tamu-tamu Tuhan untuk beribadah, mengelilingi Ka'bah untuk bertawaf. Makanya dijamu sedemikian rupa oleh mereka, kalau perbekalan habis disiapkan, kalau minumannya kurang disiapkan oleh penduduk Mekah pada waktu itu. Sampai sekarang ya, kalau Bapak Ibu haji umroh, katanya tuh banyak tuh penduduk Mekah yang ngeluarin makanan segala macam. Wah, makan katanya gitu kan. Saya sih belum pernah ke sana, mudah-mudahan yang belum pernah ke sana bisa berangkat. Allah takdirkan, Allah mampukan haji ataupun umroh. Amin. Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat, Allah takdirkan kembali, Allah mampukan kembali untuk bisa ibadah haji dan umroh. Kalau haji mah lama, umroh aja dah yang cepetan dikit, 3 bulan berangkat kan gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika baginda Rasul diembargo, diisolasi di Bukit Si'ib Abu Thalib, Hakim bin Hizam inilah yang memberikan perbekalan makanan secara sembunyi-sembunyi. Lalu perisi daripada boikot tersebut digantung di dinding Ka'bah. Yang tadi isinya itu tuh, tidak boleh melakukan pernikahan, tali pernikahan dengan keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak boleh melakukan jual beli, tidak boleh berbicara sekata-kata pun. Jadi ditulis di selembar kulit hewan, lalu digantung di dinding Ka'bah. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang dari luar Mekah ketika melakukan tawaf, melakukan niadah ke kota Mekah, bisa baca itu macam-macam fatwa dari kafir Quraisy bahwa Muhammad dan seluruh keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib sedang diboikot, sedang diembargo. Tapi ada hikmah di balik itu fatwanya dipajang di dindingnya Ka'bah. Jadi nggak semua orang benci, ternyata ada juga yang simpati. Karena Pak Bu, sebengis-bengisnya manusia, sejahanam-jahanamnya manusia, sebajingan-bajingannya manusia, dia punya hati nurani. Nah, hati nurani inilah yang kita sentuh. Sejahat-jahatnya manusia, pasti dia masih punya sisi baik, masih punya nurani yang tidak bisa didustakan. Jadi ketika orang luar Mekah baca itu pengumuman atau baca itu fatwa yang ditempel di dinding Ka'bah, yang nggak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib beserta Muhammad dan pengikutnya, nggak boleh melakukan pernikahan, nggak boleh berbicara. Ternyata mereka itu mencari tahu kenapa sih kok bisa Muhammad dan keturunannya, ahli keluarganya, sahabatnya diboikot. Mencari tahu ada apa. Oh, ternyata menyebarkan agama baru di kota Mekah. Akhirnya mereka mencari tahu, hidayah turun dari Allah, lalu sembunyi-sembunyi juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi pasti Pak Bu, setiap peristiwa di alam dunia ini, apalagi yang menimpa diri kita, pasti akan ada sisi baiknya, pasti akan ada hikmahnya di balik peristiwa yang dialami tersebut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, setelah diboikot kurang lebih selama 3 tahun sampai tahun ke-10 kenabian, akhirnya pembesar-pembesar Quraisy dari kabilah-kabilah yang lain, hati nuraninya mulai terketuk, enggak tega bahwa boikot ini harus diakhiri. Akhirnya mereka berunding lagi di Darun Nadwah. Walaupun Abu Jahal and the gang menentang keras tokoh-tokoh Quraisy yang 4 orang ini, yang bernama Zubair bin Abu Umayyah, Mut'im bin Adi, Al-Bukhtari bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muthalib. Jadi 4 tokoh Quraisy ini menentang pemboikotan yang sudah berlangsung lama. 3 tahun Bu Pak, baginda Rasul kelaparan. 3 tahun baginda Rasul nggak bisa kemana-mana. Kita aja waktu zaman COVID diisolasi di rumah, rasanya nggak enak. Di rumah yang ada fasilitas TV, kalau Bapak Ibu yang punya AC, adem kamarnya, air cukup, iya kan?
Masih nggak enak rasanya diisolasi, nggak bisa keluar kemana-mana. Apalagi kalau kita kena COVID, udah kita kayak orang kayak di penjara, di dalam rumah aja, makanan dianterin sama tetangga, bahan makanan dianterin sama pengurus RT, pengurus RW nganterin, tetap nggak enak rasanya. Makan cukup, fasilitas cukup di dalam rumah. Bagaimana baginda Rasul diisolasi 3 tahun, nggak punya bahan makanan, sampai beliau makan daun kering, makan kulit kayu, makan kulit hewan yang ditumbuk, direndam di air agar lembut, ditumbuk, dimakan. Tuh perjuangan baginda Rasul. Akhirnya 4 tokoh Quraisy ini berunding lagi di Darun Nadwah untuk melepaskan boikot tersebut. Akhirnya Jibril turun memberitahu kepada baginda Rasul bahwa pengumuman pemboikotan kepada beliau sudah habis dimakan rayap. Jibril turun menyampaikan kepada Nabi, lalu Nabi menyampaikan kepada pamannya Abu Thalib untuk menyampaikan kepada Abu Jahal and the gang bahwa pengumuman tersebut sudah hancur dimakan makhluk Allah yang bernama rayap. Jadi mereka dulu sepakat sampai pengumuman ini hancur baru dibebaskan itu Muhammad. Jadi mau 4 tahun, mau 5 tahun, mau 6 tahun, mau 7 tahun, mau berapa tahun pun, selama itu kulit hewan yang untuk nulis pemboikotan tersebut belum hancur, maka selama itu pula lah baginda Rasul dan para pengikutnya dan keluarganya diboikot di Syi'ib Abu Thalib. Tapi setelah 3 tahun, Allah punya kehendak, Allah punya kuasa mengirimkan makhluknya yang bernama rayap untuk memakan itu pengumuman yang terbuat dari kulit hewan. Akhirnya Jibril turun menyampaikan berita kepada baginda Rasul, lalu baginda Rasul mengutus paman tercintanya yaitu Abu Thalib untuk menyampaikan kepada Abu Jahal and the gang bahwa pengumuman yang dari kulit hewan tersebut telah hancur dimakan rayap. Tapi kuasa Allah, rayap tidak makan kalimat awal dari petisi tersebut. Apa? Bismika Allahumma. Tuh, orang dulu Pak zaman jahiliyah walaupun belum Islam, tapi mereka mengetahui bahwa ada Allah, ada Tuhan. Tapi mereka masih menyembah berhala. Mereka meyakini Allah itu ada, Tuhan itu ada. Makanya disebut dari zaman dulu itu Baitullah, rumah Allah. Berarti kan rumahnya Allah, ada Allah yang bikin, Allah yang bikin. Melalui Nabi Allah Adam alaihissalam, terus turun ke Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang. Makanya kalimat yang gak hancur cuman Bismika Allahumma, dengan menyebut nama Tuhan Allah. Tuh, Bismika Allahumma. Hanya itu aja yang gak dimakan oleh rayap. Akhirnya setelah pengumuman itu hancur dimakan rayap, maka terbebaslah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 3 tahun, dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Beliau merasakan penderitaan yang sangat luar biasa, kelaparan, bahkan keluarganya juga ikut diboikot, yang beriman maupun yang tidak beriman, kecuali Abu Lahab aja. Abu Lahab nggak ikut diisolasi karena dia menjadi pendukungnya, menjadi bestinya Abu Jahal. Jadi dia tersendiri bebas, nggak diboikot oleh Abu Jahal and the gang, karena Abu Lahab menjadi pengikut menentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah dibebaskan dari pemboikotan selama 3 tahun, wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifati allaqu hafil Ka'bah. Wa katabu, dan mereka menyepakati menulis, mattafaqu alaihi, untuk menyepakati bersama untuk menggantung fi sahifah, yaitu suhuf tersebut, alaku hafil Ka'bati, untuk menggantungnya di dinding Ka'bah. Wa kana zalika, dan peristiwa tersebut fi sanati sabiati minan nubuwah, kejadian tersebut terjadi pada tahun ke-7 kenabian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini kisah yang sangat luar biasa. Di satu sisi Nabi dan keluarganya diboikot, tapi di sisi lain Nabi memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habsah. Jadi Nabi itu hijrahnya yang pertama kali bukan ke Madinah. Madinah itu hijrah yang keempat.
hijrah yang pertama sahabat doang. Bab yang terdahulu itu 2 bulan yang lalu ke negeri Habsah. Ada 16 orang, diantaranya Utsman bin Affan bersama istrinya. Lalu hijrah yang kedua ya ini, Nabi diboikot di Syi'ib Abu Thalib, tapi diam-diam beliau mengutus Hakim bin Hizam untuk memerintahkan sahabatnya yang sudah beriman untuk melakukan hijrah ke Habsah. Negeri Habsah itu sekarang di Afrika. Terus hijrah yang ketiga, Nabi sendiri yang hijrah kemana? Ke negeri Taif. Nanti akan saya jelaskan di bab selanjutnya. Baru hijrah yang keempat, hijrah ke negeri Yathrib ataupun Madinah. Mungkin selama ini kita tahu Nabi hijrahnya hanya ke Madinah. Tidak, Nabi hijrah fisik ke Taif. Sahabatnya 2 kali ke Habsah. Nah, ketika baginda Rasul di boikot, di embargo di Bukit Jabal Qubais, di antara Jabal Qubais dan Bukit Khandama, Nabi memerintahkan sahabatnya untuk hijrah. Hijratul Habasatis Saniyah, hijrah ke negeri Habasah yang kedua. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi Si'ba. Ketika Nabi masuk dan ketika Nabi dan pendukungnya, pengikutnya, sahabat keluarganya masuk ke Bukit Syi'ib, maka Nabi memerintahkan jami'al muslimina kepada orang-orang muslim, sahabat yang sudah beriman, bil hijrati ila Habasah, untuk hijrah ke negeri Habasah. Berapa banyak? Kalau hijrah yang pertama ke Habasah hanya 16. Kalau sekarang fahajaro, maka mereka hijrah. Rajulan, yaitu orang laki-laki sebanyak 73. Wa imrotan, dan wanita 11 orang. Minhum, di antara mereka itu Ja'far bin Abu Thalib, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Jadi hijrahnya sahabat yang kedua ke negeri Habsah berjumlah 73 laki-laki, 11 wanita. Di antara rombongan hijrahnya kedua ke negeri Habsah ada saudaranya Ali bin Abi Thalib, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Mereka hijrah ke negeri Habsah. Alhamdulillah di negeri Habsah mereka diterima oleh rajanya yang baik hati. Walaupun belum Islam pada waktu itu, tapi sudah menerima dengan baik hati, kebutuhannya dipenuhi. Jadi ada 2 pendapat ulama sejarah. Ada yang mengatakan Raja Habsah ini Najasyi akhirnya masuk Islam. Pendapat qaul yang kedua, sampai wafatnya tidak masuk Islam. Tapi yang kuatnya, dalil kuatnya ini, Raja Habsah ini akhirnya masuk Islam. Karena ketika beliau wafat, Nabi melakukan sholat goib. Nanti di bab kedua, periode Madinah dijelaskan. Jadi ini asal muasal Nabi pertama kali melakukan sholat jenazah secara goib. Karena Nabi mendapat kabar dari Jibril bahwa Raja Habsah, Raja Najasyi telah wafat. Akhirnya Nabi menyolatkan jenazah secara goib. Logikanya Nabi nggak akan melakukan sholat jenazah secara goib kalau Raja Habsah belum Muslim. Jadi nanti lebih banyak peristiwa di periode Madinah, Pak, Bu. Jadi ayat-ayat Al-Quran juga banyaknya di Madinah yang berkaitan dengan peristiwa perintah haji, perintah merubah arah kiblat. Jadi Nabi sebelum dapat perintah merubah arah kiblat, dulu kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Ketika menerima perintah sholat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj di tahun ke-10 kenabian, kiblatnya itu masih ke Masjidil Aqsa. Nanti di periode Madinah dijelaskan ketika turun ayat fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Jadi Nabi itu kalau habis sholat sebelum ayat ini turun, fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, Nabi itu setelah melakukan sholat, wajahnya itu selalu menengadah ke langit. Karena berharap turun ayat untuk merubah arah kiblat. Nanti ada dijelaskan di periode kedua jilid bab Madinah. Periode Madinah. Jadi ketika turun fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, sebahagian Nabi ataupun sahabat sedang sholat asar. Makanya di Mekah atau di Madinah, itu di Madinah ya, ada masjid kiblat Tain. Jadi ayat ini ketika Nabi dan sebagian sahabat sedang melaksanakan sholat asar, turun ayat ini. Ketika turun ayat fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, ya Muhammad fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu, fawalli wajhaka,
Alingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, maka Nabi memutar arah kiblatnya. Yang tadinya di Masjidil Aqsa berubah ke Masjidil Haram. Makanya dikenal dengan Masjid Kiblat Tain. Nah, Bapak Ibu lagi yang pernah haji dan umroh, mungkin pernah sholat di Masjid Kiblat Tain setelah melaksanakan rukun haji ataupun rukun umroh. Misalnya umroh nih, jalan-jalan, ya kan? Cuma kemana, tapak tiras sejarah tuh Mekah dan Madinah. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, maka palingkanlah Muhammad wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nanti itu ada. Nah, Nabi memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah yang kedua, berjumlah 73 laki-laki, 11 perempuan. Walihqa bihim muslimul Yamani, maka di antara mereka ada yang menyusul. Siapa? Muslimul Yamani, orang-orang muslim dari negeri Yaman. Oh, ternyata Islam sudah tersebar sampai ke negeri Yaman, padahal masih periode Mekah. Melalui apa tersebarnya Islam? Melalui para saudagar dagang yang datang dan pergi ke kota, yang datang ke kota Mekah, lalu mereka melihat Muhammad dan sahabatnya menyebarkan agama Islam, melihat dinding boikot yang ditempel di dinding Ka'bah, lalu mereka mencari tahu, belajar diam-diam, sampailah Islam ke negeri Yaman. Wahum, di antara mereka itu yang dari negeri Yaman, siapa? Abu Musa al-As'ari, yaitu Abu Musa al-As'ari. Wa banuhu ammihi, yaitu anak pamannya. Wa kanat hazihil hijrati, dan ada peristiwa hijrah yang kedua ini fi sanati sabiati minan nubuwah, terjadi pada tahun ke-7 kenabian. Wallahu a'lam bisawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, zat yang maha benar. Yang salah dan kurang datangnya dari saya, seorang munadi, hamba yang dhaif, hamba yang lemah, yang tidak punya kekuatan apapun selain pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup majelis ini dengan membaca sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.